Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Minarto, BKD Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Ibu Winayati selaku mentor pilot SDN 02 Bakebulu. Saya di sini akan menyampaikan seminar hasil orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pilot SDN 02 Bakebulu tahun 2020. Laporan hasil on the job training orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K Angkatan 7 tahun 2023 SDN 02 Bakebulu Selasa 14 Maret 2023. Perkenalkan, nama saya Ilah Ramilah SPDI NIM 198501272 Unit kerja SDN 02 Bakebulu. Sini saya akan menyampaikan rencana kerja P3K. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, rencana kerja P3K. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai. Yang keempat, permasalahan. Untuk yang pertama, dasar hukum. UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang ketiga, Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Yang keempat, Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Yang kelima, Peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Yang keenam, Peraturan nomor 289 K1 PDB 07 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Rencana kerja P3K ada dua, rencana kerja tahunan dan rencana kerja yang sesuai fungsi sebagai guru PAI. Yang pertama, rencana kerja tahunan yaitu menerapkan manajemen pembelajaran yang meliputi 1. Kurikulum pembelajaran, 2. Silabus pembelajaran, 3. Rencana kegiatan pembelajaran, yang keempat, kegiatan pembelajaran, yang kelima, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, yang keenam, analisis hasil penilaian mata pelajaran, yang ketujuh, pembelajaran perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian, yang kedelapan, mengikuti kegiatan KKG PAI, yang ke-10, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Yang ke-11, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Yang ke-12, menjalin hubungan dengan baik dengan orang tua murid. Untuk rencana kerja sesuai tupoksi sebagai guru PAI, yang pertama, pembiasaan membaca Asmaul Husna. Di sini biasanya dilakukan setelah berdoa anak-anak membaca Asmaul Husna. Untuk yang kedua, pembiasaan membaca surat-surat pendek. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat, pembiasaan sholat zuhur berjamaah untuk kelas 4, 5,
Yang kelima, pembiasaan Jumat Ahad. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai. Guru di samping melaksanakan tugas pokok, juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang dibuat setiap bulan Januari. Dalam sasaran kinerja pegawai guru, merencanakan berbagai kegiatan lain dalam 1 tahun pelajaran. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya: 1. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mengikuti pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau organisasi profesi guru atau organisasi lain. Yang ketiga, mengikuti seminar kependidikan yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran atau inovasi pembelajaran. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kemajuan peserta didik. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pengalaman pembelajaran dan menambah pengetahuan. Yang keempat, permasalahan pembelajaran klasikal di SD 2 Pagar Gunung. Permasalahan pembelajaran yang saya hadapi sebagai guru di SD 2 Pagar Gunung adalah: yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa dalam melaksanakan pembiasaan sholat duha. Yang kedua, ada sebagian siswa belum belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, kurangnya minat dan semangat siswa dalam belajar secara klasikal. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilaksanakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menggunakan video. Yang kelima, penutup dan kesimpulan. Bermanfaat. Dengan diadakannya kegiatan ini akan menambah wawasan kebangsaan bagi P3K, sehingga bisa konsisten dalam menjalankan tugas di SDN 02 Pagar Gunung, dan kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Semoga saya kembalikan. Terima kasih pada Bu Rahina yang telah memaparkan tadi untuk presentasinya. Tadi saya membaca ada hal-hal yang berkaitan program-program yang dijalankan, yaitu diantaranya ada sholat duha. Sholat duha itu anak-anak itu biasanya kurang, artinya tidak biasa dalam menjalankan sholat duha. Kalau sholat jamaah itu biasa dilakukan di rumah, di sekolah dan lain. Namun yang saya soroti di sini adalah sholat duha. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kebiasaan sholat duha di SDN 02 Pagar Gunung? Baik, terima kasih Bu Umi. Sebagai guru PAI, saya harus mendampingi siswa dalam melaksanakan sholat duha. Dalam hal ini, saya tidak hanya sendirian, tapi mengajak guru kelas atau guru lain untuk mendampingi siswa pada saat sholat duha. Dalam hal ini, metode yang saya gunakan adalah guru sebagai contoh. Yang kedua, saya akan membuat jadwal tentang pelaksanaan sholat duha antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Berarti siswa laki-laki biasanya pada jam 9. Kalau siswa perempuan biasanya pada 9.30, agar saya bisa mengkondisikannya. Terus yang ketiga, saya membuat daftar absensi siswa tentang kehadiran pada saat sholat duha. Jadi dari absensi itu saya bisa melihat siswa mana yang tidak mengikuti sholat duha dan siswa mana yang bisa mengikuti sholat duha. Untuk yang tidak mengikuti sholat duha nanti bisa dinasihati atau diberi motivasi agar bisa mengikuti aktif kegiatan sholat duha. Terima kasih.
Ya, yang disampaikan tadi untuk mengatasi hal-hal tersebut dari Bu Lila itu bagus sekali. Dan harapan saya itu betul-betul harus dilaksanakan dan tidak hanya seminggu atau 2 kali, tapi setiap hari dalam penyampaian. Teman-teman kalau bisa itu meniru pada Bu Lila ya untuk disampaikan nanti di masing-masing ya. Kita beri pada Bu Lila.